Selamat sore semua hadirin di sini. Saya sangat berbahagia sekali karena diberikan kesempatan untuk membawakan materi dari suatu produk yang merupakan produk favorit saya, yaitu Cell Booster. Di sini saya lebih tepatnya akan sharing mengenai pengalaman pribadi saya menggunakan Cell Booster yang sudah saya gunakan untuk banyak pasien. Oke, kita langsung saja. Next. Apakah sel booster ini merupakan mesokoktail? Jawabannya adalah tidak, karena sel booster ini menekankan pada teknologi charge, di mana sel booster ini merupakan satu-satunya produk yang menggunakan teknologi charge, di mana nanti akan saya jelaskan mengenai kelebihan-kelebihannya. Next. Nah, dulu biasanya skin booster selalu kita asosiasikan dengan asam hyaluronat saja. Tetapi untuk masa-masa yang sekarang, next, Cell Booster merupakan new era dari skin booster. Kenapa disebut new era? Karena skin booster dari Cell Booster ini yang dengan CHAC atau charge teknologinya akan mempunyai ingredient yang secara pelan-pelan dirilis atau dilepaskan secara pelan-pelan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kulit secara keseluruhan dan diharapkan akan mempunyai efek terapi yang lebih lama. Next. Kemudian mengenai keuntungan apa saja yang bisa didapat dari Cell Booster ini? Yang pertama adalah karena Cell Booster tidak ada bahan kimia yang mengikat, jadi diharapkan kedepannya akan lebih aman. Kemudian juga dirilis secara perlahan-lahan, sehingga diharapkan secara klinis akan lebih tahan lama. Kemudian Cell Booster ini merupakan kompleks yang unik, di mana kandungannya bisa digunakan untuk banyak sekali treatment dan banyak sekali diagnosis. Next. Nah, ini adalah varian pertama dari Cell Booster. Yang pertama adalah Cell Booster Lift. Ini merupakan favorit saya, di mana sering saya gunakan untuk pasien-pasien dengan skala akino, terutama yang derajat berat. Komposisi utamanya adalah asam hyaluronat, vitamin, dan asam amino. Next. Untuk tekniknya bermacam-macam, bisa dari papul, tinting, mikropapul, kemudian retrogradier maupun mikrobor. Next. Ini adalah salah satu contoh penggunaan Cell Booster Lift dengan teknologi papul. Kemudian ini adalah teknologi teknik. Next. Dan ini adalah salah contoh penggunaan Cell Booster Lift di daerah dada dengan menggunakan teknologi teknik. Next. Kemudian untuk varian kedua, ini juga varian Cell Booster Glow yang merupakan favorit saya. Dengan komposisi utama adalah asam hyaluronat, vitamin, dan asam amino. Biasanya sering saya gunakan untuk pasien-pasien hiperpigmentasi, dari hiperpigmentasi yang paling ringan sampai yang paling berat, contohnya adalah kronis. Next. Next. Ini adalah teknik untuk menyuntikkan Cell Booster Glow dari papul, dipapul, mikropapul, dapat sampai dulu, boleh. Ini adalah salah satu contoh untuk injeksi dari Cell Booster Glow menggunakan teknik papul. Next. Dan ini adalah varian terakhir dari Cell Booster, yang juga merupakan favorit saya, yaitu Cell Booster Save, yang kandungan utamanya adalah asam hyaluronat, kemudian ada vitamin C dan juga carnitin. Yang biasanya saya gunakan paling sering adalah untuk kasus double chin. Kemudian kasus nomor 2 tersering adalah untuk ibex dan untuk cellulite yang paling sering saya gunakan. Next. Ini tekniknya juga bermacam-macam. Yang paling sering saya gunakan adalah teknik bolus. Next.
Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau teman-teman sudah lihat di sini tank bolus menggunakan 190 derajat dengan kedalaman kurang lebih 6 mili dengan volume injeksi kurang lebih 0,1 mili per pop. Next. Sekarang kita akan menginjak kombinasi-kombinasi treatment yang saya lakukan dengan menggunakan cell booster dengan treatment yang lain. Next. Ini adalah kombinasi cell booster dengan laser NDA, di mana dalam satu studi dibuktikan atau disimpulkan bahwa asam hyaluronat akan meningkatkan efektivitas dari laser NDA seperti kita lihat pada pasien berikut ini. Next. Dan ini adalah salah satu contoh pasien. Di sini diagnosisnya adalah opronosis. Kita lihat di sini hiperpigmentasi terjadi karena pemakaian hidroquinone jangka panjang sehingga pigmen mengendap ke kulit bagian dalam. Di sini saya lakukan skin booster menggunakan cell booster glow selama 4 kali berturut-turut dengan interval 2 minggu, dan kita lihat perbaikan yang cukup signifikan dengan perbaikan pigmentasi yang memudar secara efektif. Next. Kemudian ini adalah pasien saya yang saya treatment menggunakan cell booster dan microneedling, di mana sel booster yang saya gunakan adalah sel booster lift dengan teknik thinning dan subsisi di bawah scar. Kita lihat di sini perbaikan yang nyata pada pasien. Setelah saya lakukan skin booster menggunakan sel booster lift kurang lebih 4 kali berturut-turut dengan interval 2 minggu, kemudian didampingi oleh microneedling dengan menggunakan cell booster glow. Next. Kemudian kombinasi berikutnya adalah cell booster dan chemical peeling. Next. Dan ini adalah salah satu contoh pasien dengan atlas vulgaris derajat berat. Kita lihat di sini. Ini adalah atlas vulgaris derajat berat. Setelah saya lakukan chemical peeling, pasien ini saya cell booster menggunakan cell booster glow. Karena di sini cell booster glow mempunyai efek anti-inflamasi. Ini saya lakukan kurang lebih 4-6 kali berturut-turut. Kemudian dikombinasikan dengan chemical peeling yang mengandung bahan anti acne. Dan di sini kita lihat terjadi perbedaan yang nyata, tidak hanya pada proses peradangan acne-nya saja, tapi juga pada eritemnya dan juga pada bekas jerawatnya. Next. Kombinasi berikutnya yang merupakan kombinasi favorit saya juga adalah cell booster dan subsisi, di mana kita ketahui bahwa subsisi adalah proses untuk merusak jaringan ikat di dalam dermis sehingga diharapkan skarnya dari pasien akan naik atau meningkat. Next. Dan ini adalah salah satu contoh pasien saya yang mengalami skar acne derajat berat. Kemudian setelah dilakukan cell booster dan subsisi secara bersamaan, di sini saya gunakan cell booster. Di sini saya gunakan cell booster lift, dok, sekalian untuk mensubsisi. Jadi perubahan yang sangat bermakna setelah saya lakukan cell booster dan subsisi kira-kira 4 kali berturut-turut dengan interval kurang lebih 2 minggu. Next. Ini juga salah satu contoh pasien lagi untuk cell booster dan subsisi yang saya lakukan bersamaan. Di sini saya lakukan injeksi cell booster adalah cell booster lift dan cell booster glow secara bersamaan. Jadi selain skarnya hilang dan memudar, kulit pasien juga akan menjadi lebih cerah dan glowing. Next. Kemudian kombinasi berikutnya yang saya lakukan pada pasien adalah cell booster dan laser CO2, terutama untuk pasien-pasien pada acne scar dan varicella scar. Next. Di sini kita lihat, di sini pasien mengalami scar derajat berat, terutama scar yang paling sulit disembuhkan, yaitu ethnic scar. Kemudian setelah saya lakukan cell booster dan menggunakan cell booster lift dan laser CO2 secara berturut-turut kurang lebih 4-8 kali, kondisi pasien sangat membaik.
dengan startupnya yang memudar. Selain itu kulit wajah menjadi lebih kencang, halus, dan lebih glowing. Kemudian untuk kasus Scalp varicella. Scalp varicella tentu saja kita tahu ya bahwa scalp varicella merupakan scar yang paling sulit disembuhkan. Ini juga bisa diatasi dengan penggunaan sel booster lift dan CO2 laser secara bersama. Next. Kemudian kombinasi berikutnya adalah sel booster dengan thread lift atau monothread. Di sini saya lakukan thread lift terlebih dahulu, kemudian pemasangan benang mono di lapisan subkutan, kemudian setelah itu saya lakukan sel booster. Bisa tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Bisa sel booster lift atau sel booster glow. Next. Kemudian kombinasi berikutnya adalah sel booster dan thread lift. Ini adalah salah satu contoh pasien saya yang saya lakukan sel booster menggunakan sel booster lift dan thread lift secara bersamaan. Ini terasa akan lebih efisien dan klinis, dokter. Kemudian untuk pasien ini saya lakukan juga sel booster dengan monothread secara bersamaan. Kita lihat di sini garis rahang lebih berdefinisi, kemudian bubble chin juga berkurang. Kemudian kita lihat di sini garis-garis leher juga memudar secara signifikan. Next. Kemudian kombinasi berikutnya adalah sel booster dan kolagen simulator. Kolagen simulator di sini yang saya pakai adalah merek SLA yang berisi PLLA. Di sini saya lakukan kolagen simulator terlebih dahulu di lapisan subkutan. Kemudian setelah itu saya lakukan sel booster menggunakan sel booster lift di intradermal. Di sini saya lakukan 3 kali berturut-turut dengan interval kurang lebih 6-8 minggu. Next. Kemudian ada satu indikasi lagi, di mana skin booster, sel booster ini bisa dilakukan untuk peremajaan vagina. Jadi tergantung dari keluhan dokter yang mau dihilangkan. Kalau teman sejawat nanti pengen pasiennya itu lebih cerah vaginanya, kita bisa pakai sel booster glow. Tetapi kalau pasien menginginkan lebih kencang, lebih kenyal, dokter nanti bisa menggunakan sel booster glow. Di sini kita lihat, meskipun pencahayaannya agak kurang bagus, dok, tetapi terlihat perbedaan yang cukup bermakna, di mana vagina pasien menjadi lebih cerah, kencang, halus, dan kenyal. Next. Kemudian untuk kasus berikutnya, ini adalah kasus sulit yang sering ditemui oleh dokter SPGPE, yaitu rosacea. Seperti kita tahu bersama bahwa rosacea adalah peningkatan sensitivitas kulit yang sifat kronis. Dan di sini saya menggunakan sel booster glow yang mempunyai efek anti-inflamasi. Kurang lebih saya lakukan injeksi sel booster glow secara intradermal 4 kali berturut-turut dengan interval kurang lebih 2 minggu, dan hasilnya luar biasa signifikan, di mana erythema terutama di daerah sentral wajah yang merupakan khas dari rosacea berkurang secara signifikan. Next. Kemudian ini adalah pasien acne vulgaris yang saya tambahkan terapi adjuvan berupa injeksi dari sel booster, terutama sel booster glow yang mempunyai efek anti-inflamasi, sehingga akan membantu erythema dari pasien pasca acne untuk berkurang secara signifikan. Next. Ini adalah pasien yang tadi. Ini adalah pasien osteoporosis yang saya lakukan sel booster glow kurang lebih 4-6 kali berturut-turut dengan interval waktu 2 minggu, dan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada pasien berupa hiperpigmentasi yang memudar secara nyata. Next. Ini pada pasien hiperpigmentasi pasca inflamasi yang saya injeksikan sel booster glow kurang lebih 3-4 kali berturut-turut, sehingga kita lihat di sini perubahan yang sangat signifikan pada hiperpigmentasi pasien. Next. Dan ini adalah kombinasi terakhir, yaitu sel booster yang saya lakukan pada kasus double chin. Di sini saya injeksikan sel booster shade di sekitar jawline pasien, kemudian sekitar double chin pasien, kurang lebih
2 kali berturut-turut menggunakan cell booster shot dengan teknik bolus, dan kita lihat di sini perubahannya signifikan, di mana garis rahang lebih berdefinisi dan akumulasi lemak yang berkurang secara signifikan. Next. Sebagai kesimpulan, banyak sekali treatment yang bisa kita kombinasikan dengan cell booster. Dan kesimpulan yang kedua, cell booster ini tidak hanya digunakan untuk rejuvenasi, tetapi bisa sekali digunakan untuk banyak sekali diagnosis seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Terima kasih untuk kesempatannya. Wah, luar biasa ya, Dok. Dan ternyata banyak banget nih indikasi yang bisa kita kerjakan dengan sel booster ya, Dok. Oh, banyak sekali. Jadi, Oke, baik dokter. Nah, supaya dokter-dokter di sini bisa lebih jelas mengenai sel booster, kita saksikan videonya ya, Dok ya, untuk teknik penginjeksian sel booster. Iya. Oke, Ya, boleh diputar videonya, Mas? Sini kita gambar terlebih dahulu sebelum penyuntikan, supaya lebih mempermudah Mas Yawan untuk guiding menyuntik. Sudutnya adalah 30 derajat, layarnya adalah intradermal sampai berbentuk panggul. Dengan volume injeksi kurang lebih 0,025 ml sampai terbentuk panggul seperti kita lihat di video ini. Needle yang bisa digunakan adalah nomor 32 sampai 34 dengan panjang needle kurang lebih 4 mili. Tapi saya pribadi lebih suka pakai nomor 34. Sampai semua area yang diinginkan bisa disuntik. Ini adalah penyuntikan dengan teknik dipapul, terutama difokuskan pada area-area yang mempunyai hiperpigmentasi yang berat, termasuk osteoporosis, dengan volume kurang lebih 0,025 mili. Menggunakan needle 32 sampai 34 dengan panjang 4 mili. Sekarang kita akan pindah ke teknik mikropakul, di mana kita gambar polanya terlebih dahulu. Di sini kita bawa patah. Dengan sudut kurang lebih 30 derajat dengan bevel up. Kedalaman injeksi adalah intradermal, lebih superficial, sampai terbentuk mikropakul dengan volume injeksi kurang lebih 0,025 ml. Jarum yang kita gunakan nomor 32 atau 34 dengan panjang 4 mili. Di sini kita lihat terbentuk mikropakul. Dan bersel lain. Kita akan menggunakan teknik ini di sini. Dilakukan entry point menggunakan jarum nomor 23 dengan sudut 30 derajat. Dengan kedalaman seputar atau hipodermis. Volume injeksi kurang lebih 3 ml untuk seluruh wajah. Ini menggunakan kanula dengan nomor 25 gauge atau lebih kecil.
Kemudian kita lakukan cleaning di area yang ditargetkan. Terutama ini sangat bagus untuk kasus-kasus sekali yang berat sekali. Yang berikutnya adalah sel booster shape. Ini untuk kasus bubble chip dan juga jaw fat. Di sini kita bagi grup dan beberapa area. Ini yang diberikan titik-titik sebagai guiding untuk tempat injeksi. Kemudian dengan suhu 90 derajat, bahan dimasukkan, sel booster dimasukkan, diinjeksikan dengan layer adalah subkutan, subkutan menggunakan jarum 5 mm. Dengan volume yang diinjeksikan adalah 0,1 ml. Menggunakan jarum kurang lebih 3 atau kurang dengan standar 13. Oke, Dokter Agnes. Baik, untuk selanjutnya kita buka ke sesi Q&A ya dok ya. Oke, untuk dokter-dokter di sini yang ingin memberikan pertanyaan mengenai sel booster ke Dokter Agnes, kami persilahkan ya dokter. Dokter bisa langsung angkat tangan dan nanti ada tim yang akan memberikan mic. Silakan dokter yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi yang bagus sekali ya, Dokter Agnes. Terima kasih banyak. Perkenalkan saya Dokter Rusdi, SPDI Ya, dari Kalimantan Tengah. baik dok. Jadi di Kalimantan Tengah itu karena dia area daerah terpencil ya. Jadi saya temukan banyak kasus okronosis. Betul sekali. Dan saya sangat terkesan dengan hasil sel booster ini. Ya, terima kasih dok. Untuk mengatasi okronosis itu luar biasa dok, saya lihat hasilnya. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk protokolnya itu, waktu itu pasien itu dapat berapa kali sesi, Oh ya, baik, terus apakah ada terapi-terapi tambahan selain sel booster, misalnya kayak skincare atau treatment yang lain, misalnya laser atau apa? betul. Ya, Ya, bisa. saya jelaskan ya. Terima Terima kasih kasih dok. dokter atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi dok, untuk pasien okronosis itu memang tantangan yang berat buat kita ya dok ya. Karena biasanya kan karena pemakaian hidroquinon, dosis tinggi jangka panjang, dan karena pemakaian steroid jangka panjang, akhirnya pigmen mengendap ke kulit bagian dalam. Jadi prinsip saya adalah yang pertama, memperkuat skin barrier dulu. Satu. Kemudian yang kedua, saya menghindarkan bahan-bahan yang bersifat eksfoliasi seperti AHA, BHA, retinol, asam retinoat, sulfur, dan sebagainya. Jadi saya fokus pada skincare yang bersifat promote wound healing seperti pasti tabir surya, dokter, kemudian niacinamide, arbutin, ranexamat, tapi yang tidak mengeksfoliasi. Untuk treatmentnya saya cuma lakukan satu, yaitu skin booster menggunakan sel booster tanpa tambahan lainnya. Jadi sampai benar-benar skin barriernya itu kuat, nanti baru dilakukan treatment tambahan lain. Kemudian dok, untuk protokolnya, sebenarnya tidak ada protokol yang pasti dok. Tetapi karena saya pengen pasien cepat sembuh dan pasiennya mau, jadi saya lakukan skin booster menggunakan sel booster pillow, intervalnya 2 minggu, selama 4 kali sampai 8 kali. 4 sampai 8 kali berturut-turut dengan teknik intradermal. Kemudian setelah itu saya lakukan microneedling dok dengan kedalaman kurang lebih 0,5 sampai 1. Jadi endpoint-nya tidak sampai pinpoint bleeding, hanya erythema dengan produk lain, karena kan memang kalau sel booster dok tidak bisa begitu. Jadi itu aja dok, jadi skin booster terus tanpa tambahan yang lain. Jadi tidak ada ini dok, pengelupasan dulu begitu.
Tapi tentunya waktu itu saya tambah dengan obat oral untuk membantu mencerahkan. Waktu itu isinya glutathione. Gitu. Begitu dokter. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam dok. Iya dok. Saya Dr. Swestia dari Tangerang Selatan. Dokternya baik dokter. Berarti ya. Tanya untuk masalah pigmentasi. Tadi ada kombinasi laser fused ya dengan sel booster. Ya dok. Apa sebaiknya yang mana dulu dilakukan? Urutannya ya dok. Ya, baik. Apakah bisa di hari yang sama? Kalau di hari yang sama yang mana dulu? Dan lebih yang mana duluan ini dok? Kalau misalnya di hari yang sama, kalau misalnya bisa harinya berjaraknya berapa lama? Baik. Terima kasih dokter, pertanyaan yang luar biasa bagus yang sering ditanyakan juga oleh dokter-dokter yang lain. Jadi dok, untuk pasien ini saya lakukan bersamaan dok. Jadi urutannya adalah laser terlebih dahulu. Laser terlebih dahulu, setelah itu di skin booster menggunakan sel booster glow. Pada saat yang bersamaan persis setelah laser dilakukan. Jadi kalau misalnya ada luka pasca laser tentunya akan diminimalisasi atau dipercepat bunuh dirinya oleh skin booster sel booster tersebut. Tadi kan juga ada jurnal yang menyimpulkan bahwa asam hyaluronat yang ada di sel booster itu akan meningkatkan efektivitas juga dari laser yang. Dan selama ini dari pengalaman klinis hasilnya sangat bagus dok untuk pemakaian kombinasi antara laser ketiak dengan sel booster. Terima kasih dok. Ya.